Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idrus. Iya, alhamdulillah. Apa kabar Pak Mal? Ya, alhamdulillah baru tiba juga tadi ini sekitar jam 5. Baru baru tiba dari mana Pak Mal ya? Ya, kebetulan ada tugas dari sekolah ke Bulukumba, ikut pelatihan yang dilaksanakan BPL PMP. Oh iya iya iya, hebat ya ikut pelatihan. Ya, lumayan alhamdulillah tambah Iya, ilmu, dapat ilmu baru lagi. iya alhamdulillah Pak ya. Baiklah, mungkin kita mulai saja Pak Di. Iya, Sesi ini kita kan ada coaching. iya. Mungkin Pak Mal mau mengutarakan sesuatu. Iya, begini, ini Pak Idrus, terus terang ya saya juga ini bingung. Eh, Selama saya beberapa hari ini saya lihat sekolah ini eh, apa ini masalah sampahnya anak-anak ini sepertinya anak-anak tidak kurang kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya, terutama itu sampah-sampah plastik. Jadi saya Oh, sebenarnya ini butuh eh, teman untuk berbagi ini. Saya betul-betul pusing lihat ini anak-anak. oh iya iya, baik Pak Mali. Jadi ini jadi tujuan kita coaching kali ini yang menurut Pak Mal itu keluhan tentang sampah begitu ya Pak Mal? Iya, saya lihat di ini jadi masalah penting ini di sekolah untuk diselesaikan. Hmm. Apalagi di sekolah ini sudah ada beberapa memang kantin. Dan rata-rata kantin ini saya lihat ini jual makanan yang kemasannya pakai plastik, terutama ini minuman gelas plastik ini. Anak-anak habis minum buang saja sembarangan, padahal sudah disiapkan tempat sampah. Pusing juga saya ini. Kadang saya ngobrol sampaikan sama teman-teman juga mengeluh. Iya, saya kira tidak tahu ini bagaimana anak-anak ini supaya ada kesadaran begitu. Oh iya, baik Pak Maldi. Jadi coaching kita kali ini mengenai keluhan Bapak tentang kondisi sampah yang ada di sekolah Bapak gitu Pak ya. Iya, begitu. Iya, kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya kenapa bisa banyak sampah itu apa saja ya? Mungkin ya salah satu faktor itu tadi rata-rata di sekolah itu 3, 4, 5 kantin. Biasanya kan umumnya itu yang kebanyakan sih yang saya lihat itu sampah dari bekas minuman, teh gelas, air air minum yang gelas itu kan mereka kalau habis minum ini dibuang sembarangan. Padahal Hmm, sudah ada tempat sampah disiapkan. Eh, ini saya pusing. Kadang sih ada orang tua yang datang ambil kalau sore itu mungkin mau dijual ulang. Tapi ya. anak-anak ini tidak apa sampahnya itu tidak disimpan di tempat sampah. Mungkin di mana dia habis itu diminum, di situ saja dibuang. Ini kan pemandangan yang kurang kurang baik, juga tuh kurang sehat bagi sekolah. Ini saya dibikin pusing ini. Apalagi kalau di kelas, itu kadang juga di kelas habis habis minum itu, ternyata gelasnya disimpan di laci laci mejanya. Nanti ketika kegiatan pembersihan, wah ternyata banyak gelas-gelas minuman di ini di Iya, 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 iya. meja. Mejanya. Oh iya. Iya, Eh, itu. iya. Jadi kita identifikasi dulu Pak Di. Iya, Tadi itu tentang sampah itu menurut Bapak itu yang pertama sumbernya begitu ya. iya dari Ya, bekas gimana? minum. Iya, Jadi menurut Bapak itu ini sampah ini yang pertama tadi dari mana tadi? dari gelas minuman. Ini terutama ini gelas minuman, makanan-makanan kemasan itu. Jadi asalnya Padahal dari ini sumber ya sampah. rata-rata umumnya kan sampah plastik. Iya, 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 Sampah betul. plastik. Terus yang kedua apa?
menurut Bapak yang jadi sumber masalah dari sampah-sampah ini semua? Ya termasuk sih dari sampah dedaunan, tapi yang saya menjadi fokus permasalahan saya terutama ini masalah sampah plastik. Artinya sampah plastik ini kan sebenarnya sampah yang tidak bisa terurai. Jadi ketika masuk di dalam tanah ini kan bisa ini mengurangi kesuburan tanah, Iya, kemudian Pak. susah hancur. Itu mungkin kalau yang sampah biasanya sih ada sampah bekas pembungkus makanan, tapi rata-rata sih kalau yang ini mungkin kan kalau makanan biasanya anak-anak makan di satu tempat. Kalau minumannya ini biasa kan dia minum sambil jalan, di Hmm. mana habis di situ dilempar. Jadi Anak. ini masalahnya. Eh, Kalau makanan sih biasa ya ada satu dua, tapi mereka kan kalau makan biasanya di kantin. Hmm. Eh, Paling ya pembungkus-pembungkus makanan yang kayak kerupuk dan lain sebagainya. Heeh. Eh, Iya. yang umum saya lihat itu adalah ini bekas minuman. Oh iya, iya, Apa iya. itu yang minuman boba, yang Hmm. minuman yang dipres itu, ini yang paling banyak. Dan saya lihat dalam sehari itu mungkin ada sekitar kalau dikumpulkan ada sekitar ya antara 1 sampai 2 karung satu hari. Wih, banyak juga Pak. Iya. Iya, ini Oh, makanya iya. saya pusing saya lihat ini. Oh, iya. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya. Iya, Tadi pertama dari makanya iya. Yang pertama tadi sumber dari sampahnya kita bilang yang dari dari sumber dari ya, kantinnya. Iya. iya Kira-kira selain dari sumber dari kantin tuh apa yang kasih ini sampah jadi masalah kita ini? dari kantin. Kadang juga anak-anak beli di luar. Hmm. Oh, ya mungkin dia belanjanya di luar, kayak mungkin yang minuman botolan itu kan kalau di Hmm. kantin itu jarang di ini, jarang jual yang botolan. Biasanya yang kemasan-kemasan itu yang plastik. Oh iya, 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 Pak. Iya, kadang ada sih yang kayak susu kotak itu ada juga Hmm. yang eh, pembungkusnya mungkin kayak aluminium foil ya kotak itu. Oh iya, jadi ini tentang sampah, kita kembali ke sampah Pak dulu deh. Iya, Iya. ya, Jadi tadi ini keluhan tentang sampah itu mungkin karena dari kantin di pertama sumbernya ya. iya betul. Iya. Kira-kira selain dari sumber dari kantin sampahnya, apakah Bapak merasa ada eh, yang penyebab lain kenapa bisa ini banyak sampah selain dari sumbernya? Iya, mungkin juga itu tadi faktor kesadaran anak. Padahal kan kita sudah fasilitasi ada tempat sampah, ada eh, ada kadang disampaikan himbauan di Iya, iya, betul, sampah betul. jangan dibuang sembarangan, tapi toh Hmm. juga masih seperti itu. Hmm. Jadi ya faktornya tadi mungkin salah satunya ya umumnya kantin menjual makanan kemasan plastik, Hmm. itu mungkin salah satu faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua mungkin juga karena faktor kesadaran anak Oh juga iya, ya, heeh, Pak. iya, Ya, iya, iya. ini kesadaran anak Hmm. belum tumbuh. Kadang sih kalau kita ada Nah, mereka apa namanya, langsung buang sampah begitu. iya buang Iya. sampah di itu sampahnya jangan buang di situ, diambil. Tapi kalau kita sudah tidak ada ya kembali begitu lagi. Ini pusing lihat sini anak-anak. Jadi Iya. eh, seperti itu Pak. Jadi saya minta bantuan ini. Kira-kira solusinya bagaimana ini? Oh iya. Iya, Jadi kita identifikasi lagi di. Jadi itu yang dari Bapak bilang. Jadi tadi itu dari sumbernya dari kantin. Kemudian ada juga yang dari kurangnya kesadaran begitu Pak Di. iya. Iya. Mungkin juga ya Mm, bisa juga dari faktor ya teman-teman yang piket atau wali kelas, karena kebetulan di sekolah kami itu kan moving kelas. Jadi oh iya, iya. antara wali kelas dengan anak walinya itu murid walinya interaksinya Kurang. kurang.
yang lebih banyak berinteraksi itu kan guru mata pelajaran. Karena mereka anak-anak kan rolling terus. Jadi biasa kalau pindah bawa lagi makanannya, minumannya pindah lagi habis buang situ. Jadi mereka kan merasa tidak bertanggung jawab di biasanya kan kalau klasikal, saya di sini, enggak, dia ada area tanggung jawabnya. Iya betul. Kalau ini kan tidak ada, yang bertanggung jawab kan guru mata pelajaran. Kelasnya IPS ini, kelasnya IPA, sehingga anak-anak mungkin itu juga rasa tanggung jawabnya tentang kebersihan lingkungan itu berkurang karena mereka tidak memiliki kelas tersendiri. Oh iya, jadi tetap kembali ke kesadaran siswa yang kurang Pak, begitu ya? Iya. Kemudian tadi dari identifikasinya kan ada 2 saya catat ini, seperti dari sumbernya sama dari kurangnya kesadaran siswa, begitu Pak ya? Iya. Menurut Bapak, menurut Bapak kira-kira itu untuk mengurangi yang dari sumber dari kantin, untuk menguranginya menurut Bapak bagaimana? Iya, saya ada kadang ide atau apa itu? Iya, saya bincang-bincang juga, atau kadang juga saya cari-cari kira-kira solusinya apa ini, masalah sampah ini plastik ya. Ya itu yang mungkin yang pertama ya, bagaimana supaya ini ada kesadaran tersendiri dari anak. Ya betul, supaya kesadaran. Ya, jadi sadarnya itu dari dalam, bukan karena. Jadi mungkin ada sosialisasi atau mungkin pendidikan menyangkut masalah bahaya sampah plastik. Kemudian yang kedua mungkin apa ya? Karena mungkin anak-anak belum paham. Ini gelas ini kalau habis ibaratnya dia sudah tidak bermanfaat. Padahal kalau dia memahami, sebenarnya gelas ini kan dia beli. Iya betul. Dia beli, bukan minumannya saja dia beli, tapi juga dia beli. Jadi ketika dia membuang gelas itu, sepertinya ya hakikatnya dia membuang uang. Iya. Jadi kita kembali Pak ke masalah tadi. Jadi itu jadi rencananya Bapak itu untuk menanggulangi kesadaran siswa itu kita pakai menggunakan sosialisasi tentang pemanfaatan sampah, begitu Pak ya? Iya, mungkin itu intinya mungkin sosialisasi menyadarkan anak-anak ini apa sih sampah, apalagi sampah plastik kan banyak kita lihat di media pemanfaatan yang daur ulang ini ternyata. Iya, daur ulang ya. Botol plastik, gelas-gelas plastik itu ternyata banyak sekali yang manfaatnya bisa didaur ulang. Saya pernah lihat di televisi itu dibikin dakron kalau tidak salah, bantal itu. Jadi saya berpikir ini sebenarnya kalau anak-anak paham, ya kita sebenarnya untuk memberikan penyadaran kepada mereka bahwa sampah itu sebenarnya masih bisa kita manfaatkan. Ya, betul sekali itu Pak Kemal. Jadi mungkin kira-kira ada tidak solusi dari Pak Kemal ini untuk melakukan bentuk sosialisasinya kepada peserta didik? Iya, betul Pak Idrus. Artinya kalau saya berpikir kalau saya mencari solusi ke kantinnya, sepertinya saya agak repot. Misalnya untuk melarang mereka untuk menjual kemasan plastik, mereka kan enggak sepertinya susah karena yang pelakunya ini adalah murid. Jadi kadang saya berpikir kira-kira apa ya? Saya hanya kadang membayangkan itu bahwa anak itu memiliki karakter sadar bahwa sampah ini adalah sesuatu yang bernilai. Misalnya botol ini adalah sesuatu yang saya beli, berarti kalau ketika saya beli berarti ada uang saya di sini. Artinya saya inginkan itu bahwa mereka paham bahwa ini gelas plastik ini bisa sebenarnya saya sumbangkan. Iya, betul. Bagus itu idenya, Pak. Iya. Kadang saya tuh
membuat menjadi sebuah aksi nyata itu saya belum Iya. tahu kira-kira bagaimana ini anunya. Saya berpikir kalau anak ini melihat gelas plastik ini adalah dia melihatnya ini sebuah uang atau Hmm. sebuah yang bernilai yang bisa saya sedekahkan. Oh iya ya. Jadi ketika saya Eh, bahasakan misalnya, kadang mm-mm, saya berpikir begini, uh, saya mau siapkan satu karung, kemudian mm. saya mau tulisi kira-kira di situ bahwa mari bersedekah dengan gelas plastik. Oh iya, bagus itu idenya Pak, bersedekah Iya. dengan gelas plastik ya Pak ya. Iya, artinya Iya. anak-anak kan merasa bahwa ketika saya bersedekah membuang gelas plastik ini di karung atau memasukkan, karena kalau saya simpan saja karungnya Pak, misalnya saya bilang, Hmm. anak-anak yang kalau ada sampah plastiknya simpan di karung ya, disimpan di situ, mereka juga tidak akan tergerak. Tapi Iya kalau iya. saya kira-kira saya katakan bahwa silahkan bersedekah dengan gelas plastik dengan cara memasukkan ke apa namanya ke karung, kemungkinan besar anak-anak akan tergerak hatinya bahwa ketika saya membuang sampah, membuang gelas ini di dalam karung atau menyimpan, Mm-mm. maka saya akan mendapatkan nilai pahala. Oh iya. Eh, Jadi saya kira jadi betul-betul ya idenya itu sangat bagus itu Pak malah jadi ditimbulkan kesadaran anak-anak melalui iya, kegiatan bersedekah dengan gelas plastik atau sampah plastiknya begitu ya. iya. Karena saya Nah, pikir ya, mm-mm, ya kalau saya eh, hanya suruh saja mereka ah, dia istilahnya bukan bukan dari dalam dirinya. iya. Dia dia termotivasi karena dari faktor dari luar bukan dari dalam. Tapi ketika Hmm, saya misalnya bawa ke konsep sedekah tadi itu, mm-mm, mm-mm. ya saya berpikir mungkin anak-anak ini ada tersentuh hati kecilnya bahwa saya akan mendapatkan imbalan berupa pahala ketika gelas ini saya masukkan di karung karena dia akan Iya. bernilai sedekah. Iya, itu idenya bagus sekali tuh, Pak. Nah, itu sudah bisa diimplementasikan di sekolah dengan Iya. menggunakan itu program bersedekah dengan sampah plastik itu. Nah, kira-kira kalau diimplementasikan di sekolah itu butuh berapa lama, Pak ya? Iya, yang jadi tantangan terberatnya sebenarnya ini Pak, sosialisasinya. Artinya Iya, iya. ya menyampaikan anak-anak mungkin mungkin butuh sekitar 1 bulan lah. Karena saya juga harus Oh, koordinasi dengan kalau saya sendiri iya. kan ini satu pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi kalau eh, mungkin juga konsep ini saya tawarkan dulu sama pimpinan. Mm-mm, Kemudian melakukan sosialisasi dulu ke teman-teman guru. Nah, mm-mm. kalau guru-guru bisa memahami kan bisa kita berkolaborasi untuk apa namanya? Untuk penerapannya. Artinya Iya. ide saya itu saya akan sodorkan ke kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Mudah-mudahan Mm-mm, mereka bisa mendukung. mm-mm. Eh, Cuma saya belum bisa ini bagaimana kira-kira eh, tindak lanjutnya karena ini baru sebenarnya konsep dalam imajinasi saya. Mudah-mudahan bisa Oh. saya aktualisasikan, bisa menjadi sebuah langkah konkret. Oh iya, jadi begini Pak Adi, jadi itu eh, kira-kira yang paling awal, langkah yang paling awal yang bisa Bapak ambil itu yang mana kira-kira? Menurut Bapak, yang paling awal, yang Uh, paling ringan, paling gampang. ya, mungkin langkah awal saya jadi mungkin sebelum ke siswa mungkin Iya, iya. semacam schedule langkah tahapan-tahapannya mungkin untuk perencanaannya misalnya kapan saya eh, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk Iya, iya. menawarkan ide saya ini. Kemudian yang kedua mungkin tahap keduanya itu bagaimana ide saya ini bisa menjadi sebuah program Iya, ya, bersama di program kerja. sekolah. Iya. Mm-mm. Iya,
Kemudian ya pasti kan ini akan bersinggungan dengan pembiayaan, misalnya penyediaan karung, kemudian apa namanya strategi-strategi untuk agar supaya itu tadi anak-anak bisa tumbuh kesadarannya. Artinya setelah sosialisasi ke kepala sekolah dengan teman-teman guru, mungkin langkah berikutnya ke anak-anak. Jadi mungkin ya bentuknya apa, adakah simulasi dan lain sebagainya. Iya. Kira-kira Pak ini bisa kapan bisa saya bentuk sosialisasi Bapak yang ke kepala sekolah dan guru ini dan yang ke siswa, kira-kira itu butuh waktu berapa lama Pak biar lebih terukur? Iya mungkin saya bisa targetkan 2 minggu lah. 2 Jadi minggu untuk semuanya Pak ya? Sosialisasi ke kepala sekolah dan guru itu mungkin minggu pertama. Kemudian bisa mematangkan satu rencana aksinya. Kemudian minggu keduanya itu mungkin sosialisasi ke siswa, kemudian disimulasikan penerapannya. Iya. Berarti sudah dapat solusinya Pak. Ya, sepertinya itu yang kira-kira bisa yang kita bisa lakukan untuk sementara. Mudah-mudahan bisa ini menjadi jalan keluar dari masalah sampah plastik di sekolah ini, sampahnya anak-anak. Oh iya. Jadi saya harapkan nanti 2 minggu ke depan kalau kita ketemu lagi bisa saya tanya tentang progresnya Pak ya. Iya, saya butuh supaya nanti kita sharing kembali. Iya, bisa dievaluasi lagi. Iya, terima kasih nih Pak. Ini artinya apa yang masalah yang terpendam ini bisa menjadi sebuah cair. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan untuk sesi ini? Sudah cukup? Saya kira itu. Mudah-mudahan ini kalau mungkin diskusi lewat WA mungkin ada hal-hal yang nantinya bisa saya minta Pak Idrus bantu saya. Iya. Boleh. Baik ya. Jadi terima kasih Pak Akmal. Hasil coaching kita hari ini mungkin keluhan tentang sampahnya sudah bisa dicoba dipecahkan dengan sosialisasi kepada Kepsek dan guru dan juga siswa. Jadi nanti kita ketemu 2 minggu depan dengan progresnya Pak ya. Iya Pak. Iya, terima kasih juga. Iya, terima kasih. Semoga sukses dengan proyek sampahnya dan salam buat kepala sekolah Bapak ya. Iya, sama-sama Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.